Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pecinta tanaman semua dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan channel Wanus Fishing and Farming. Di video kali ini saya akan memberikan informasi tentang dunia tanaman ya. Dan temanya kali ini masih sekitaran tentang pembuatan pestisida atau insektisida nabati dengan bahan-bahan yang bisa kita temukan di sekitar kita. Tentunya dengan low budget dan sangat hemat biaya. Seringkali tanaman kita diserang oleh hama-hama tanaman seperti daun yang bolong dimakan oleh ulat, trips, kutu putih, kutu kebul, antraknosa, bercak daun, bahkan jamur. Hama-hama semacam itu sangat mengganggu sekali dalam pertumbuhan tanaman. Dan kalau kita biarkan, bahkan beberapa kasus tanaman itu akan mati. Di segmen video kali ini saya mau berbagi tentang pengalaman pribadi saya menggunakan insektisida nabati dengan pembuatan bahan sendiri yang bisa kita dapat di sekitar, yaitu dengan menggunakan ekstrak tembakau dan bawang putih. Karena di dalam kedua bahan tersebut terdapat kandungan yang sangat luar biasa untuk membantu memberantas hama tanaman. Karena kedua bahan dasar yang kita gunakan sebagai pembasmi hama ini bersifat alami, maka tidak akan ada efek samping yang merugikan jika kita semprotkan ke tanaman kita, baik itu buah-buahan maupun sayur-sayuran. Tentunya dengan dosis yang pas atau dosis yang aman saat kita mengaplikasikannya ke tanaman kita. Ini adalah beberapa contoh serangga atau hama tanaman yang sering kita jumpai di pekarangan kita, seperti kepik. Dia memakan daun-daunan atau juga ujung dari bunga itu, yang membuat bunga itu menjadi tidak bisa mekar ya, karena sudah bolong dimakan. Dan ini juga jamur pada daun melon. Kalau kita biarkan, nanti lama-lama daunnya akan mengering. Apa saja bahannya, berapa takarannya, berapa dosisnya, dan bagaimana cara pengaplikasiannya ke tanaman? Langsung saja kita mulai ya cara pembuatannya, agar tanaman di pekarangan kita tetap aman dari hama-hama yang mengganggu. Bahan yang pertama yang jelas yang perlu kita siapkan adalah tembakau. Tembakau kering atau tembakau basah juga bisa digunakan. Kita bisa mendapatkan tembakau dengan cara membeli di toko, atau bisa juga menggunakan rokok, atau bisa juga kita mengumpulkan puntung rokok, dan itu adalah cara yang paling hemat. Untuk pembuatan bahan sekitar 1 liter pestisida, kita membutuhkan tembakau sekitar antara 50 hingga 100 gram ya. Kalau mau menggunakan cara dengan menggunakan puntung rokok, langkah awal kita kupas dulu kulitnya atau kertas papernya, kita pisahkan, kemudian kita kumpulkan tembakaunya. Setelah itu kita berikan air panas atau direbus. Alasan saya kenapa tembakau kita rebus terlebih dahulu atau kita berikan air panas terlebih dahulu adalah karena tembakau bisa saja membawa virus mozaik tembakau yang bisa membawa penyakit terhadap tanaman. Oleh karena itu kita perlu mensterilkan terlebih dahulu dengan merebusnya dengan air panas. Jangan sampai kejadian alih-alih kita mau memberantas hama, malah tanaman kita bisa terkena penyakit lain. Maka dari itu langkah seperti ini perlu kita lakukan terlebih dahulu sebelum kita aplikasikan ke tanaman. Tidak perlu terlalu lama dalam proses perebusan tembakau, karena alasan kita merebusnya atau memberikan air panas hanya untuk membunuh hama mozaik tembakau yang bisa saja terkandung dalam tembakau itu. Setelah tembakau mendidih atau sudah terkena air panas, maka kita diamkan saja hingga dingin. Sambil menunggu rebusan tembakau tadi dingin, kita siapkan dulu bahan campuran dari tembakau ini, karena kita akan mengkombinasikan tembakau dengan bawang putih. Seperti yang kita ketahui, di dalam tembakau terdapat kandungan zat nikotin, dan zat nikotin ini sangat tidak disukai oleh hama. Dan terlebih lagi kita campurkan dengan bawang putih.
Untuk di racikan ini saya menggunakan cukup 5 siung bawang putih ya, yang kemudian kita hancurkan, kita tumbuk atau kita blender, yang penting halus agar bisa bercampur sempurna dengan sari tembakau tadi. Sedangkan bawang putih sendiri di dalamnya terkandung senyawa berupa alkaloid, flavonoid, tanin, saponin, bahkan juga mengandung sulfur yang bisa digunakan sebagai pestisida nabati untuk mengatasi hama tanaman. Setelah tumbukan atau bawang putih dihaluskan, kemudian kita campur dengan sari tembakau tadi yang sudah dingin airnya. Kemudian simpan dan diamkan selama sekitar 1 hari atau 24 jam. Setelah itu baru kita peras menggunakan kain seperti ini. Dan akhirnya kita mendapatkan sekitar 1,5 liter pestisida nabati campuran dari bawang putih dan tembakau. Setelah kita berhasil mendapatkan pestisida ini, kemudian langkah selanjutnya adalah ke tahap cara pengaplikasiannya. Dan ini yang perlu digarisbawahi karena menurut saya ini sangat penting. Kalau menurut versi saya membagi menjadi 3 tahap atau 3 kasus. Kasus pertama adalah untuk dosis pencegahan, yang kedua untuk dosis pengendalian serangan ringan, dan yang ketiga untuk dosis pengendalian serangan berat. Kita bahas yang pertama, untuk dosis pencegahan. Dari namanya saja pencegahan, berarti kondisi tanaman kita sudah berada dalam kondisi aman. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau tanaman-tanaman kita itu akan selalu aman selamanya. Oleh karena itu kita berikan penyemprotan dengan interval 1 minggu sekali, itu sudah cukup, dengan dosis 30 hingga 50 ml per 1 liter air. Maksudnya 30 ml pestisida dicampur dengan 1 liter air, lalu kita semprotkan ke bagian seluruh tanaman. Kemudian yang kedua, untuk dosis pengendalian serangan ringan, kita gunakan dosis 50 hingga 100 ml pestisida dicampur dengan 1 liter air baku. Kemudian kita campur, lalu semprotkan ke seluruh tanaman. Lakukan penyemprotan dengan interval 5 hari sekali. Dan yang ketiga adalah untuk dosis pengendalian serangan hama dengan kelas berat. Saya biasa menggunakan 100 hingga 200 ml pestisida dengan campuran 1 liter air baku. Dan jangan lupa, setiap pencampuran atau penggunaan aplikasi ini tambahkan sedikit saja sabun cuci piring, atau bisa juga menggunakan perekat yang bisa kita dapatkan di toko pertanian. Semprotkan secara merata ke seluruh permukaan daun dan di bawah daun, kemudian di sela-sela daun, juga di pucuk-pucuk. Semprotkan secara merata di seluruh bagian tanaman. Untuk penyemprotan pertama kali, biasanya itu memang tidak semua jenis hama itu hilang atau mati, tapi butuh beberapa kali penyemprotan agar hasilnya bisa terlihat maksimal. Kalau contoh yang saya lakukan ini, biasanya saya bisa mendapatkan hasil tuh setelah 3 kali penyemprotan. Dan kebetulan di depan halaman saya tanami dengan tanaman cabai, terong-terongan, melon, dan lain-lain. Ini adalah kondisi tanaman cabai saya yang ada di depan rumah, di dalam polybag. Kondisi di bawah daunnya tuh lumayan banyak hama kutu. 3 hari lalu sudah saya lakukan penyemprotan pertama kali, dan sebagian hama sudah pada gosong, nampak hitam mati, tapi sebagian juga masih ada. Dan ini saya lakukan lagi penyemprotan kedua dengan dosis yang sudah saya sebutkan tadi di awal, yaitu serangan ringan. Karena saya mengkategorikan ini adalah serangan ringan, jadi saya menggunakan 50 hingga 100 ml pestisida alami ini saya campur dengan 1 liter air. Kemudian saya semprotkan di bawah permukaan daun, di atas daun, juga di pucuk-pucuk tanaman. Larutan ini juga berfungsi sebagai pengendali hama jamur ya. Kebetulan tanaman melon saya ada yang terkena jamur di daunnya. Saya langsung semprotkan saja sekalian, biar semua tanaman yang ada di depan rumah ini
terpelihara dari serangan hama. Karena larutan ini adalah pestisida nabati, maka secara alami dalam waktu kurang lebih 5 hingga 7 hari secara otomatis akan terurai oleh alam ini. Jadi tidak akan ada yang namanya efek atau dampak buruk bagi tanaman atau bagi buah-buahan ketika kita konsumsi. Bisa dikatakan aman semuanya. Aman semuanya maksudnya aman dari hasil buah-buahan yang dihasilkan dari tanaman itu, dan aman juga untuk lingkungan sekitar. Oh ya, ini juga sekedar saran saja. Untuk penggunaan pestisida nabati atau insektisida nabati, lakukanlah rotasi penggunaan jenis insektisida. Maksudnya itu begini, misalkan kok dalam bulan ini kita menggunakan insektisida dari sari, tembakau, dan bawang putih, kemudian bulan depan kita menggunakan insektisida alami atau insektisida nabati dari bahan lain, misalkan dari daun pepaya, kemudian bulan depan lagi menggunakan dari bahan lain juga, agar tidak menyebabkan resistensi terhadap hama tanaman. Maka dari itu di video selanjutnya mungkin saya akan membuat insektisida atau pestisida nabati dari bahan lain selain dari tembakau atau bawang putih, agar stok jenis pestisida kita lebih banyak. Oke, ini hasil dari penyemprotan 2 kali. Hasilnya cukup memuaskan, sebagian besar sudah mulai menghitam. Nampaknya mereka kering ya, panas mungkin. Nanti mungkin sekitar 3 hari lagi akan saya lakukan penyemprotan ketiga. Untuk mendapatkan hasil maksimal, saya biasanya menyemprotkan pada waktu pagi hari sebelum matahari benar-benar panas. Jika untuk tujuan pembasmian hama, lakukan penyemprotan di pagi hari. Larutan tembakau ini akan bekerja secara efektif dan secara maksimal ketika suhu di atas 30 derajat. Maka akan lebih baik jika disemprotkan di pagi hari. Dan jika untuk tindakan pencegahan, sebaiknya lakukan di sore hari, karena biasanya pada waktu sore menjelang malam itu serangga-serangga atau hama-hama berdatangan ke tanaman itu. Oke, saya rasa cukup sekian informasi yang saya berikan. Semoga saja bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.